Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah di kisah sebelumnya, Rasulullah berhasil membangun masjid pertama dan bersaudarakan kaum muslimin yang berada di Madinah dan yang dari Mekah, maka kita akan lanjutkan kisah selanjutnya. Kota Yathrib kini bernama Madinatul Al-Munawwaroh, artinya kota yang mendapat cahaya. Kota ini juga biasa disebut Madinah. Kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat di kota ini masih dilanda ujian. Sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang, kota ini telah dihuni oleh orang-orang Yahudi dari Syam dan orang-orang Arab dari Yaman. Kabilah Yahudi yang terbesar di sana adalah Qainuqa, Nadir, dan Quraizah. Yahudi Qainuqa tinggal di dalam kota, sementara itu Bani Nadir dan Bani Quraizah tinggal di luar kota. Mereka tinggal di perkampungan yang dikelilingi dengan benteng-benteng yang sangat kokoh. Orang Yahudi menguasai sebagian besar perkebunan kurma dan kerajinan, terutama kerajinan emas. Ketika Islam berjaya di Madinah, orang-orang Yahudi gelisah. Mereka bersekutu dengan orang-orang Arab dari suku Aus dan suku Khazraj yang berpura-pura masuk Islam. Orang yang berpura-pura masuk Islam disebut dengan golongan munafik. Orang-orang yang sering berkumpul dan saling bercerita, mereka mengada-ngadakan cerita buruk tentang Islam dan kaum muslim. Jangan percaya kepada Muhammad dan pengikutnya. Mereka hanya ingin menguasai kota ini, ujar seorang Yahudi menghasut temannya. Ya betul, mereka datang ke sini hanya ingin menjadikan kita budak, ujar yang lain. Di antara tokoh Yahudi yang memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ayah Syafi'ah yang bernama Huyai bin Akhtab. Syafi'ah adalah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Zaid bin Lasaid, Abdullah bin Suri al-Awar, dan Rafi' bin Harisah yang memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kinanah bin Suriyah juga memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Labid bin A'sam bahkan pernah menyihir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka semua terus-menerus mengembuskan permusuhan serta mengadu domba orang-orang Yahudi untuk membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena bukan berasal dari golongan mereka. Golongan munafik yang bersekutu dengan orang-orang Yahudi itu adalah Julas bin Suwaid. Dia adalah saudara Al-Haris bin Suwaid. Ada juga Nabtal bin Al-Haris, Abu Habibah bin Al-Azhar, Salabah bin Hatib, Mu'atib bin Khusair, dan yang lainnya. Pemimpin orang golongan munafik itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Hampir saja dia diangkat menjadi raja suku Aus dan Khazraj. Untung saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera datang. Maka dari itulah Abdullah bin Ubay menganggap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merampas peluangnya menjadi raja. Orang-orang munafik menebarkan permusuhan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka juga melakukan kerusakan dan berusaha melemahkan Islam dari dalam. Sebagian orang munafik ini bahkan pernah membangun masjid dengan tujuan memecah belah persatuan umat Islam. Masjid itu dinamakan dengan Masjid Diror. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menghancurkannya. Di antara mereka ada yang pernah berani menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari di perang Ahzab, Mu'atib bin Qushair berkata, Muhammad telah berjanji kepada kita akan memiliki simpanan-simpanan Kisra dan Kaisar. Sementara untuk buang air saja kita tidak merasa aman. Kehidupan orang-orang munafik ini tidak pernah tenang. Semakin jaya Islam, semakin sempit dada mereka. Mereka selalu berusaha mencari kesempatan dan melemahkan Islam. Melihat perkembangan Islam yang begitu pesat, marahlah musyrikin Mekah. Mereka mencari berbagai cara untuk mengganggu. Suatu hari musyrikin Mekah mengirimkan surat kepada Abdullah bin Ubay. Sesungguhnya kalian telah melindungi musuh kami. Kami bersumpah kepada Allah, kalian harus memeranginya atau mengusirnya. Jika tidak, kami semua akan datang kepada kalian untuk memerangi kalian. Mendapatkan surat itu, bangkitlah Abdullah bin Ubay menggalang kekuatan. Hatinya dipenuhi dengan rasa dendam dan dengki kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia dan teman-temannya bersepakat untuk memerangi kaum muslim. Berita itu sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menemui mereka dan menyampaikan pendapatnya. Peperangan berhasil dicegah, namun di dalam hati Abdullah bin Ubay, api dendam masih bikin berkobar. Apalagi kaum Yahudi semakin mendukungnya. Suatu ketika, Sa'ad bin Mu'adz pergi ke Mekah untuk melaksanakan umroh. Di Mekah dia minta ditemani oleh Umayyah bin Khalaf untuk melaksanakan tawaf.
Saat itulah dia bertemu dengan Abu Jahal. Abu Jahal melontarkan ancaman kepada Sa'ad, namun Sa'ad tidak gentar. Sa'ad berkata geram, "Demi Allah, seandainya kamu menghalangi aku melakukan ini, pasti aku akan menghalangimu melakukan yang lebih besar dari ini, yaitu jalan yang kamu lalui di Madinah." Abu Jahal marah. Lalu kaum musyrik mengirim surat yang ditujukan kepada kaum muslim, "Janganlah kalian merasa bahwa kalian telah lolos dari kami menuju Yastrib. Kami akan mendatangi kalian. Kami akan menyerang kalian di tengah-tengah negeri kalian." Ancaman itu bukan gertakan kosong. Musyrikin Quraisy benar-benar melakukan teror. Pernah suatu malam sebuah anak panah besar kencang, nyaris saja panah itu mengenai para sahabat. Malam hari di rumah Rasulullah SAW dijaga ketat para sahabat. Lalu Allah SWT menurunkan firman-Nya yang berbunyi, "Allah memelihara engkau dari gangguan manusia." Surat Al-Maidah ayat 67. Rasulullah SAW tidak perlu pengawalan. Allah Subhanahu wa taala menjamin keamanan beliau. Para sahabat tidur malam dengan senjata tergenggam di tangan. Secara bergantian mereka menjaga berkeliling. Siang hari mereka tetap menyandang senjata. Suasana mencekam itu tentu saja tidak boleh didiamkan. Rasulullah SAW segera melakukan beberapa langkah. Beliau mengadakan perjanjian dengan kabilah-kabilah di sekitar Madinah dan sepanjang perjalanan dengan penduduk Madinah. Selain itu, Rasulullah SAW juga memerintahkan para sahabat melakukan beberapa perjalanan. Beliau memerintahkan para sahabat untuk memeriksa jalur-jalur yang mengelilingi Madinah serta jalan-jalan yang menuju Mekah. Pasukan militer dibentuk, patroli dijalankan ke sekeliling Madinah. Hal ini memberikan kesan bahwa kaum muslimin telah kuat. Teror ini terus berlangsung sampai kedua kekuatan berhadapan dalam perang. Namun sebelum perang terjadi sebuah peristiwa besar. Pasti teman-teman pada penasaran kan peristiwa besar apakah yang terjadi tersebut? Oleh karena itu, terus pantengin channel kita dan jangan lupa untuk subscribe